Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, tepatnya Kamis 15 Agustus 2024, kita kembali mensyukuri akan anugerah Tuhan melalui kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita pada hari ini. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita pada hari ini, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-15. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Amin. Kuasa Roh Kudus. Kisah Stefanus yang tidak goyah imannya dalam menghadapi tuduhan dan fitnah merupakan rangkaian peristiwa iman yang terjadi pasca keturunan Roh Kudus di Yerusalem atau Pentakosta. Kita bisa membaca di pasal yang kedua. Penulis kitab Kisah Para Rasul memelihatkan betapa dahsyatnya kuasa Roh Kudus bekerja di dalam diri orang-orang yang telah mengalami Pentakosta, terutama para rasul dan pemuka-pemuka komunitas Kristen perdana. Roh Kudus membuat semangat mereka membara untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sejak kemunculan dan karyanya sebagai salah satu dari 7 orang yang terpilih untuk pelayanan diakonia, Stefanus digambarkan sebagai orang yang dipenuhi kuasa Roh Kudus. Kita bisa membaca di Kisah Para Rasul 6 ayat 5, pasal 6 ayat 8 dan pasal 6 ayat 55. Oleh kuasa Roh Kudus, ia dimampukan bukan saja melakukan mujizat, tetapi juga memiliki hikmat dalam menerangkan dan bersoal jawab tentang isi kitab suci dan penggenapannya dalam Yesus Kristus. Orang-orang Yahudi yang tidak sanggup berdebat dengan dia kemudian menyeret dia ke hadapan mahkamah agama untuk diadili. Akhirnya ia mati dibunuh karena konsistensi iman dan pengajarannya. Menghadapi rupa-rupa situasi yang bisa melemahkan iman kita, bacaan ini mengajak kita untuk teguh dalam iman dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus mengurniakan hikmat yang membuat kita bisa bersaksi dengan benar. Kuasa Roh Kudus membuat kita tidak mudah tawar hati ketika kita menegaskan kebenaran iman meski mengalami penolakan hingga fitnah. Kuasa Roh Kudus membuat Stefanus memiliki keteguhan jiwa dan ketenangan batin, termasuk saat-saat ia menyongsong kematian karena Injil yang diberitakannya. Kiranya itulah yang membuat orang yang memandangnya bagaikan melihat muka malaikat. Amin. Mari jemaat kita satu di dalam doa. Pujian syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa ketika kuasa Roh Kudus itu yang terus memenuhi ruang hati, pikiran kami sebagai anak-anak Tuhan, maka keteguhan iman akan senantiasa anak-anak Tuhan miliki. Dan ketika itu dimiliki, maka akan memampukan menghadapi setiap tantangan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami dan mampu anak-anak Tuhan hadapi, oleh karena meyakini bahwa pertolongan Tuhan lewat kuasa Roh Kudus akan menolong melewati semuanya itu dengan baik. Oleh karena itu ya Tuhan, kami terus berdoa dan menyerahkan perjuangan kehidupan seluruh jemaat-Mu yang akan berkarya sepanjang hari ini. Tuhan menguatkan, Tuhan memberkati sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik.
Bapa di sorga, inilah ungkapan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh perjalanan kehidupan dan karya kami hari ini, Tuhan yang akan bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu. Dengarkan doa kami ya Tuhan, di mana kami datang berdoa kepada-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat berkarya dan bekerja jemaat Tuhan. Tuhan selalu memberkati.